Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai olah data menggunakan Smart PL4, di mana ini adalah penggabungan dari mediasi dan juga moderasi. Nah, langsung saja, di sini saya akan memberikan datanya sebanyak 100 data, karena saya menggunakan Smart PL4 yang free version. Nah, langsung saja kita save sebagai CSV. Nah, setelah di save sebagai CSV, di sini saya langsung ke Smart PL-nya. Baik, langsung saja akan saya masukkan datanya ke dalam Canvas. Baik, setelah datanya dimasukkan, di sini saya akan sedikit mendefinisikan bahwasanya transformational relationship ini sebagai variable independen, employee retention sebagai variable dependent, communication sebagai variable moderasi, dan juga organizational citizenship behavior itu sebagai variable mediasi. Nah, saya akan membuat path atau jalur di mana di sini saya akan cocokkan dari hipotesisnya, yaitu yang pertama hipotesisnya adalah transformational leadership itu memiliki pengaruh positif signifikan terhadap OCB atau organizational citizenship behavior. Nah, untuk hipotesis yang kedua, yaitu transformational leadership ini memiliki pengaruh positif signifikan terhadap employee retention. Kemudian untuk hipotesis yang ketiga, yaitu organizational citizenship behavior itu memiliki positif signifikan terhadap employee retention. Hipotesis yang keempat, di mana OCB atau organizational citizenship behavior ini sebagai mampu memediasi antara transformational leadership dan juga employee retention. Di sini sudah. Kemudian untuk communication ini memoderasi antara hubungan transformational leadership dan juga organizational citizenship behavior. Di sini kita connect di jalur ini. Kemudian eh, hipotesis yang keenam yaitu communication itu moderasi hubungan antara organizational citizenship behavior dan juga employee retention bisa kita connect di jalur ini. Baik, selanjutnya, jika sudah dibuat path atau jalurnya, kita akan langsung calculate untuk melihat dari outer modelnya terlebih dahulu di PLSM algorithm ini. Kemudian langsung di start calculation. Untuk yang pertama, kita akan lihat dari uji validitas. Untuk uji validitas, yang pertama kita lihat dari loading factor, bisa dilihat dari auto loading. Nah, di sini ada dua indikator yang tidak valid atau berwarna merah. Artinya, uh, dikurang dari 0,70. Di sini akan saya buang indikatornya terlebih dahulu. Kita akan hapus terlebih dahulu dari indikator yang tidak valid tadi. Ada di C2 dan juga TL2. Nah, kemudian kita kalkulat ulang. Nah, bisa dilihat bahwasanya masih ada satu variabel yang tidak valid. Kemudian akan saya hapus lagi dari TL1. Nah, bisa dilihat bahwasanya semua variabel telah valid. Untuk yang pertama kita lihat adalah validitas konvergen di mana apabila semua variabel di loading factor ini lebih dari 0,70 itu artinya indikatornya dinyatakan valid atau mampu merepresentasikan dari variabelnya. Kemudian untuk yang kedua kita bisa lihat dari nilai AV. Nah, untuk nilai AV bisa dilihat di sini. Nah, di sini nilai AV itu apabila lebih dari 0,50 itu dinyatakan valid. Nah, bisa dilihat bahwasanya nilainya eh, hijau atau valid semuanya dari semua variabel saya. Kemudian kita lihat dari validitas diskriminan, di mana kita akan lihat dari HTMT-nya. Nah, untuk HTMT kita bisa lihat di sini. HTMT ini apabila kurang dari 0,90 itu dinyatakan valid. Nah, bisa dilihat di sini nilainya itu hijau semua atau kurang dari 0,90. Dinyatakan bahwasanya semua variabel saya ini valid secara diskriminan, artinya tidak saling tumpang tindih antar indikatornya. Selanjutnya kita akan melihat dari uji reliabilitas, bisa dilihat dari Comeback Alpha dan juga Composite Reliability, di mana apabila nilainya 0, di atas 0,70 dinyatakan bahwasanya variabel tersebut adalah reliable. Nah, bisa dilihat di sini nilainya reliable semua karena hijau dan juga di atas 0,70. Artinya variabel-variabel tersebut indikator yang digunakan konsisten dan stabil dalam mengukur variabel. Baik, selanjutnya kita melihat inner model itu dari R-square-nya, yaitu nilainya di sini ada 41,5, artinya transformational leadership, organizational
citizenship behavior dan juga communication itu mampu menjelaskan variabel employee retention sebesar 41,5% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, kemudian yang kedua ini ada nilai 53,9%, artinya transformational leadership dan juga communication itu mampu menjelaskan organizational citizenship behavior sebesar 53,9%. Seperti itu. Kita akan melihat dari model fit. Di sini bisa dilihat di sini. Kita akan lihat dari nilai SRMR-nya. Apabila nilai kurang dari 0,10 dinyatakan model itu fit. Nah, bisa dilihat di sini nilainya 0,089 atau di bawah 0,10. Artinya model ini fit untuk dijadikan uji hipotesis. Selanjutnya kita akan lihat dari F-score-nya. Nah, untuk F-score ini kriterianya adalah 0,05 itu kecil atau rendah, 0,15 itu menengah, dan 0,35 itu besar atau kuat. Nah, F-score ini menunjukkan besar kecilnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Di sini bisa dilihat bahwasannya mayoritas itu nilainya kecil. Nah, ada beberapa yang sedang, yaitu di transformational leadership terhadap organizational citizenship behavior. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke uji bootstrapping untuk melihat dari path coefficient dan juga specific indirect effect. Kita bisa pencet di sini. Kemudian kita ganti test type-nya menjadi one tail karena di hipotesis sudah dinyatakan apabila memiliki positif signifikan. Saya akan langsung fokus ke hipotesisnya untuk path coefficient ini. Untuk hipotesis yang pertama, yaitu transformational leadership, itu memiliki positif signifikan terhadap organizational citizenship behavior di sini. Nah, bisa dilihat bahwasanya p-value-nya itu berwarna hijau atau di bawah dari 0,05. Artinya, untuk hipotesis yang pertama ini diterima, atau transformational leadership ini memiliki pengaruh positif signifikan terhadap organizational citizenship behavior. Nah, untuk hipotesis yang kedua itu dinyatakan bahwasanya transformational leadership ini memiliki pengaruh positif signifikan terhadap employee retention. Nah, bisa dilihat bahwasanya p-value-nya berwarna hijau atau di bawah 0,05, artinya transformational leadership ini memiliki pengaruh positif signifikan terhadap employee retention. Kemudian untuk hipotesis yang ketiga yaitu organizational citizenship behavior itu berpengaruh positif signifikan terhadap employee retention. Nah, bisa dilihat bahwasannya nilainya p-value berwarna merah atau di atas 0,05, di mana artinya organizational citizenship behavior itu tidak memiliki pengaruh terhadap employee retention. Baik, untuk hipotesis yang keempat akan dilihat dari specific indirect effect. Kemudian untuk hipotesis yang kelima yaitu communication ini memoderasi positif hubungan antara transformational leadership dan organizational citizenship behavior. Nah, itu bisa dilihat dari sini. Dan nilai p-value-nya berwarna merah atau lebih dari 0,05. Artinya, communication ini tidak memoderasi hubungan antara transformational leadership dan juga organizational citizenship behavior. Nah, selanjutnya untuk hipotesis yang keenam, communication ini memoderasi positif hubungan antara organizational citizenship behavior dan juga employee retention. Nah, bisa dilihat bahwasanya di sini nilai p-value-nya berwarna merah atau di atas 0,05. Artinya, communication ini tidak mampu memoderasi hubungan antara organizational citizenship behavior terhadap employee retention. Kemudian, kita menuju ke specific indirect effect. Nah, bisa dilihat dari hipotesis yang keempat itu bisa dilihat dari sini. Nilai p-value-nya itu berwarna merah. Organizational citizenship behavior ini tidak mampu memediasi hubungan antara transformational leadership dan juga employee retention. Artinya hipotesis keempat ini ditolak.